Nah, ramalan tentang Dewi Persik, maaf ya, kan ada yang meramalkan. Contoh Roy Kiyoshi meramalkan Dewi Persik tentang jodoh Dewi Persik ke depan. Ya, kira-kira yang bagaimana jodohnya ke depan? Ya, apakah masih ada lagi? Nah, kira-kira seperti itulah perbincangan soal jodoh Dewi Persik ke depan oleh peramal Roy Kiyoshi. Kalau saya katakan, bukan itu yang terpenting. Kalau orang menikah, itu bisa aja berkali-kali, kawin berkali-kali, tapi nanti pisah lagi kan, dibilang lagi tidak jodoh. Waktu mau menikahnya itu jodoh. Kenapa kamu menikah sama dia? Ya udah, itulah jodohku. Tapi setelah nikah, timbullah masalah, baik masalah keuangan. Suami ternyata uangnya lebih sedikit. Akhirnya apa? Bum bam, pak puk ya, tonjok apa semua. Terjadilah KDRT, pisah lagi. Nggak jodoh kan? Jadi kalau seperti ini tipenya, manusia tersebutlah yang mengatur jodohnya iya atau tidak. Mendingan kayak kakak saya, nggak menikah dia. Kenapa? Ngapain saya begini begitu? Orang saya nggak suka sama dia, benar? Dan saya nggak yakin katanya. Datang lagi. Jadi kalau yang datang itu banyak. Tapi hati-hati. Ada datang yang ingin menguasai, memanfaatkan, menumpang hidup. Seperti Bilar lah istilahnya, menumpang hidup sama Lesti, kata pendukung Dewi Persik. Ya, Dewi Persik kan cantik, kaya. Nah, tapi saya rasa janganlah orang seperti itu. Tapi ketika menikah, katanya jodoh, tapi setelah nanti ada masalah aja dalam keluarga, tidak mempertahankan, ganti lagi KDRT, puang. Alasan ya, benar atau tidak? Bisa lagi, ganti lagi. Jadi yang perlu dilihat sama Dewi Persik bukan siapa yang datang dan apakah bagaimana, apakah menikah ke depan, tidak. Kalau hanya menikah ke depan, tidak, bukan itu. Yang paling penting adalah berapa suami Dewi Persik selama hidupnya. Apakah cukup yang ketiga kali, atau nanti 4 kali, atau 5 kali, atau memang katanya mau saya kawin 10 kali, 100 kali, masalah buat lo. Benar? Kan itu Dewi Persik kan? Apakah benar nanti sampai 100 suaminya? Nah ini. Dan karena dikatakan mandul, Dewi Persik tidak terima. Karena di Saiful Jamil Dewi Persik pernah keguguran. Apakah nanti prediksi ya? Apakah dalam prediksi atau ramalan sang peramal, Dewi Persik punya anak nanti? Dan jika punya anak memang benar-benar di suami yang keberapa? Benar? Suami yang keberapa? Kalau dikatakan prediksi Dewi Persik punya anak di suami yang kelima, berarti masih harus menikah lagi. Setelah yang ketiga kali masih akan gagal lagi yang keempat kan? Benar. Ya. Nah itu dia. Jadi peramal pun harus bijak. Lihat aja Dewi Persik. Kalau hanya kawin-kawin kan sudah 3 kali. Maaf ya. Dan berapa kali nanti? Dan di suami keberapa nanti dapat anak? Benar? Dan suami keberapa yang bertahan langgeng? Bukan berarti hasil nikah jodoh. Nikah jodoh. Bagaimana kalau datang lagi 5 kali? 5 lagi. Benar? Yang perlu dilihat adalah, ya, suami yang keberapa yang langgeng untuk selamanya. Itu yang benar kan? Itu yang benar. Suami yang keberapa langgeng untuk selamanya. Tidak cukup dilihat hanya, oh ini tahun depan Dewi Persik kawin lagi nih, ya jodohnya datang. Itu mah belum tentu jodoh. Kalau orang yang sudah pernah bersuami 3 kali, benar? Belum tentu kan? Bisa aja orang sebaliknya anggap remeh, menguasai harta, menguasai uang, menguasai fisik karena cantik, benar? Setelah itu berlalu, benar? Karena kita nggak bisa Dewi Persik, kita salahkan